Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya yang hadir di majelis ini atau yang mengikuti acara kajian ini secara live dari rumah, pemahaman tentang syariat agamamu, pemahaman yang benar sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulmu, dan kami meminta kepadamu, wahai Allah, Zat yang memiliki kesempurnaan, sumber ilmu, keagungan, agar kami bisa memahami ayat-ayat-Mu, Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah salat subuh, alhamdulillah, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan ketenangan jiwa, rasa aman yang masih Allah anugerahkan kepada kita, karena banyak saudara-saudara kita yang berada di luar sana bangun pagi sudah dalam keadaan gelisah, bahkan takut yang luar biasa, dan masih berjalan sampai detik ini. Mereka saudara kita yang seiman, seakidah, ya, salatnya sama, Tuhan yang disembah sama, Allah Subhanahu Wa Taala, cuman Allah berikan hal yang berbeda. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus meningkatkan bentuk pengabdian kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, sedikit nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita pasti akan kita pertanggungjawabkan. Apalagi nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tentu lebih banyak nikmat yang Allah berikan, lebih banyak kita bersyukur, dan pertanggungjawaban lebih besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sangat berbeda. Hamba Allah muslim mukmin yang tidak Allah anugerahkan, misalnya sampai detik ini masih belum dikaruniai keturunan, masih belum diberikan kesempatan untuk memiliki rumah yang Allah titipkan, dan berbeda dengan seorang muslim mukmin yang memiliki keturunan, yang memiliki rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Akan beda pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ibadah kita, tentunya keseharian kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwasanya akhlak yang dimaksud dengan akhlakul karimah, karena akhlak itu terbagi menjadi dua.
Menurut Ibnu Utsaimin dalam salah satu kitabnya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaparkan di awal bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang karimah, yang mulia, ada akhlak yang sayyi'ah atau yang buruk atau yang tercela. Ketika seseorang kebiasaan marah-marah, beliau memiliki akhlak, cuman akhlaknya marah-marah. Ketika seseorang memiliki kebiasaan tenang, akhlaknya. Tapi berbeda dengan kata adab. Adab itu selalu terhadap hal yang baik saja. Makanya ada adab sholat. Adab kita dalam berdoa. Adab kita ketika di dalam kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi sangat berbeda ketika kata akhlak ini disandingkan kepada pribadi yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaqur Rasul atau akhlakun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara otomatis ketika sandingkan dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kebiasaan-kebiasaan yang sang. Itulah perbedaan kata akhlak yang disandingkan kepada Rasul dengan pada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tentu yang paling utama adalah dan yang paling pertama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hablum minallah. Bagaimana kita memperbaiki akhlak dan menjadikan akhlak kita karimah mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terbukti dia sudah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak yang paling utama. Dan akhlak kepada Allah bukan hanya sekedar itu, tapi dia menerima dengan ikhlas, ridho atas semua takdir yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika seseorang memperbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis dia akan melahirkan, dia akan menjadi sosok insan, sosok hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhlak karimah. Karena sudah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita putar balik. Ada yang akhlak kepada manusia bagus, kepada Allah. Tentu ini menjadi burukan untuk orang. Ada seseorang yang mementingkan baik, berbagi sedekah. Meskipun kepada Allah kadang sholat, kadang punten. Untuk yang akhwat, muslimah, mukminah, belum waktunya dan belum siap saya memakai. Kan yang penting akhlak kepada salah. Akhlak kepada Allah yang paling diutamakan. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang mulia sedangkan akhlak kepada Allah buruk. Apa buktinya? Belum bisa meninggalkan pengharaman-pengharaman. Lahirnya akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya demi upaya seperti merapatkan diri ke majelis ilmu, memaksimalkan, mengusahakan sholat tepat waktu di waktu terbaik, di tempat terbaik. Itu adalah upaya kita untuk menjaga dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan akhirnya kepada sama. Salah satu kitab yang akan saya kaji secara detail tentunya. Ini kitabnya Akhlakun Nabi wa Adabuhu. Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adab. Kitab ini keluar setelah
atau munculnya kitab ini secara sejarah ini di abad keempat. Ulama di abad keempat yang bernama lebih terkenal dengan Abu Syaikh Al-Asbahani dari Asbahan. Sebelum beliau mengarang kitab ini, telah muncul kitab yang kita kenal dengan Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah. Karangan Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafidh Al-Imam At-Tirmidzi. Banyak. Bahkan itu sudah diterjemahkan beberapa versi Indonesia sudah. Semua tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi yang memiliki Sunan At-Tirmidzi, ahlul hadis di abad ketiga. Maka muncullah di abad keempat ini ingin melihat dari sedikit kekurangan dan bisa mungkin melengkapi dan bisa lebih bermanfaat ketika dipadukan antara kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Al-Muhammadiyah, atau secara itu adalah ensiklopedia Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Syama'il Nabi atau Imam Tirmidzi dalam kitabnya, ini lebih kepada khalqiyah, secara fisik. Bagaimana aras Nabi Muhammad, bagaimana hidupnya, bagaimana tinggi tangannya dan lain sebagainya. Itu Syama'il Nabi. Ketika kitab ini muncul, ini berkaitan semuanya dengan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kesehariannya, biasaannya di luar ataupun di rumah. Maka kitab ini secara manfaatnya tentu menyempurnakan kitab dari Al-Imam At-Tirmidzi Syama'il An-Nabi. Hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan referensi dalam kitab ini, dalam juz pertama kita akan membahas tentang husnu khalqihi, husnu khuluqihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara umum akhlak-akhlak yang terbaik ya, atau akhlak-akhlak yang baik dari pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di juz pertama. Nanti insya Allah di juz selainnya akan membahas tentang bagaimana kelembutan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad dalam menahan amarahnya, dan ini terus tahapan-tahapan. Ini adalah upaya kita untuk menjadikan benar-benar Nabi Muhammad orang yang kita cintai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencintai dan mencontoh Rasulullah sedangkan kepribadiannya kita masih sama-sama. Bagaimana kepribadian Rasul, kebiasaannya dan lain sebagainya. Maka inilah upaya kita untuk lebih mendekatkan semua akhlak kita, kebiasaan kita, perilaku kita dengan kepribadian yang mulia, yang sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah jalan dari kebenaran, dan itulah jalan dari kebahagiaan di ujungnya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Rasul, maka dia telah mencintai Rasulullah. Maka dia telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Hadis yang pertama, saya langsung ngambil dari Anis Shadiq. Shadiq adalah Anas bin Malik yang dimaksud di sini. Qala, berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti ahsanan nasi khuluqan, manusia yang paling baik, yang paling sempurna akhlaknya. Ini ungkapan dari seorang sahabat Anas bin Malik.
Hadis yang selanjutnya dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ma kana ahadun," tidak ada seorang pun. Pengakuan dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah Ummul Mukminin, istrinya atau ibunya orang-orang yang beriman. Tidak ada seseorang pun, salah seorang pun yang lebih baik akhlaknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mada'ahu ahadun, ketika seseorang memanggilnya dari sahabat-sahabatnya atau dari keluarganya, illa, kecuali apa yang dikatakan oleh Rasulullah, labbaika, iya, langsung sambutan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan, sambutan ketika kita menghadap Ka'bah. Maka labbaika, ketika Rasulullah, siapa saja yang memanggil Rasulullah, pasti Rasulullah menjawabnya. Artinya di sini Rasulullah tidak memiliki musuh satupun. Meskipun orang menjadikannya atau menjadikan Rasulullah sebagai musuh, apakah Rasulullah menganggap itu? Bahkan dalam sejarah, sampai pamannya yang terdekat pun benci, sangat-sangat benci kepada Rasul. Tapi apakah Rasulullah benci? Tidak. Kepada seseorang, kepada kepribadian, tidak. Itulah akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin beda ketika kita ada yang manggil, ini siapa? Berarti kan ada musuh, ada orang yang kita benci. Takutnya si Fulan. Pas saya jawab, si Fulan, malu saya. Hanya harus memastikan dulu, tidak sih. Jadi siapapun yang memanggil, menurut pengakuan Aisyah, Rasulullah pasti menyambut. Maka ketika itu turunlah ayat dari surat Al-Qalam yang tadi dibacakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dan sungguh engkau, wahai Rasulullah, berada di atas akhlak agung. Hadis yang selanjutnya, an Abi Ja'far. Ya, qala rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala labbaika, sama ya dengan pengakuan Aisyah. Lanjut kepada Zaid bin Thabit. Seorang sahabat Zaid bin Thabit yang posisi rumahnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kemuliaan yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit, salah satu juru tulis wahyu. Ada Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Harithah. Berbeda. Zaid bin Thabit, juru tulis. Pemuda, sosok pemuda yang luar biasa keilmuannya. Ya, ketika itu yang pintar menulis dan pintar menerjemahkan dari berbagai bahasa adalah Zaid bin Thabit. Sekarang sekretaris pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda. Kunna, ya. Oh tadi Zaid bin Harithah, beda. Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak angkat. Yang tertulis dalam Al-Quran, Zaidan, itu yang dimaksud adalah Zaid bin Harithah, atau anak angkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun wahyu dari Allah untuk skenario Allah untuk menceraikan Zainab binti Jahshin, yaitu istrinya Zaid bin Harithah. Itu adalah untuk menghancurkan kebiasaan tabanni, apa? Anak angkat. Maka diceraikanlah istrinya dan Allah menyuruh Rasulullah untuk menikahinya. Mantan anak angkat itu adalah mahram dan bisa dinikahi. Bisa dinikahi, boleh. Itu Zaid bin Harithah kepribadian. Kunna idza jalasna, ini yang diungkapkan oleh Zaid bin Thabit.
kami kalau duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, in akhadna bihadithin, kalau kami lagi berbincang atau berbicara tentang akhirat, akhadha ma'ana, ikut serta Rasul dengan kami. Wa idza akhadna fi dzikri dunya, dan ketika kami berbicara perkara apa? Duniawi, akhadha ma'ana, ikut serta juga Rasulullah sama kami. Wa in akhadna fi dzikri ta'am wasyarab, akhadha ma'ana. Ketika kami berbicara tentang makanan, minuman, kalau sekarang makanannya lagi viral, minuman yang lagi viral, akhadha ma'ana, ikut serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu hadza uhadditsukum an Rasulillah. Inilah kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan menjadi pribadi yang menutup. Wah, ini ketika duniawi pergi, seolah-olah menolak. Akhadha ma'ana. Apa hikmah dari sini? Inilah strategi dari dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk dulu ke semua lini, ke semua kalangan. Maka ketika itu bisa untuk mengajaknya kepada kebaikan. Bagaimana seseorang bisa mengajak kepada kumpulan, komunitas, sedangkan dia menolak? Wah, sudah tidak berprasangka baik, ya, sudah suuzon duluan, maka sulit. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, menurut pengakuan dari Zaid bin Thabit, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang bertanya kepada Zaid bin Thabit, kuntu jaruhu, saya adalah tetangganya. Ini hadisnya. Fa idza unzila alaihi wahyu, kalau turun wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah menyuruhku untuk menulisnya. Wa kunna idza dzakaruna ad-dunya dzakaroha ma'ana. Kalau kami berbicara tentang duniawi, Rasulullah ikut serta juga bersama kami. Sama sambungan dengan hadis yang tadi. Kemudian selanjutnya dari Jabir bin Samurah. Ada seseorang yang bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah?" Apakah kamu sering duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, "Ya, na'am." Kana tawilus samti. Rasulullah itu lebih banyak diam. Tawilus samti. Tapi ini dikritik hadis ini, tawilus samti, untuk kata tawilus samti ini tidak kuat. Ini dhaif. Adapun selain itu, hadisnya atau isinya kuat. Wa kana ashabuhu, selanjutnya, dan adapun ketika teman-temannya atau orang yang ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam yatanasyaduna syi'ra indahu. Kalau sekarang bersyair, sekarang nyanyi, ya. Sekarang kan nyanyi, ya, penyanyi. Itu syair-syair yang sesuai dengan, ya, kandungannya baik, ya. Tidak, ya, cinta-cinta yang tidak jelas gitu, ya, tapi cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, ya. Perlu kita memilihnya, ya, syair-syair yang baik ketika itu. Wa yadhkuruna asya'a min amril jahiliyah, bahkan ketika kami berbicara tentang umur jahiliyah, tentang masa-masa jahiliyah, kebiasaan jahiliyah dan lain sebagainya, bagaimana kami tertawa semuanya, dan Rasul fatabassama ma'ahum, cukup senyum. Jadi Rasul tidak menjauhkan dirinya. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu kisah, bentuk hadis dalam kisah yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dulu pernah makan sauman. Sauman itu bawang putih. Fantahaitu ilal musalla. Ketika itu saya setelah makan itu pergi ke tempat sholat, Masjid Nabawi. Wa qad subiktu bi rakaah. Aduh, sudah masbuk ini, ketinggalan 1 rakaat.
Kemudian falamma dakhaltul masjid, ketika saya masuk ke masjid, Rasulullah mendapatkan wangi dari atau bau dari bawang putih, sauman. Kemudian falamma qadha salatahu, ketika Rasulullah sudah menyelesaikan salatnya, berkatalah Rasul, "Man akala min hadhihi syajarah?" Siapa yang telah makan dari pohon ini? Yaitu yang dimaksud adalah pohon atau bawang putih, ya. Fala yaqrabuna, maka dia tidak boleh mendekati kami, artinya tidak boleh sholat dengan kami di masjid. Hatta yadhhaba rihuha atau rihuhu, sampai dia menghilangkan baunya atau aroma yang tidak sedap itu dari bau bawang putih. Falamma qadaitu sholati, kata Mughirah bin Syu'bah, ketika saya sudah menyelesaikan, karena tadi terlambat 1 rakaat, kurang 1 rakaat, saya sudah menyelesaikan, datang saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabayun. Apa yang dilakukan? Faqultu, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, la tu'tiyanni yadak. Maukah kamu memberikan tanganmu? Langsung meminta itu. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Bagaimana? Fa'atahu yadahu. Maka seketika itu Rasulullah memberikan tangannya. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat meminta, wallahi, bisa nggak engkau memberikan tanganmu wahai Rasul? Iya, kenapa? Ya. Qala Humaid mengkritiki hadis ini, berarti apa? Idzan, berarti la yajidannahu sahlan qariban. Dia mendapati tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahlan qariban, dengan mudah dan dekat. Lak Rasulullah Shallallahu. Ketika ada sahabat yang meminta, boleh saya minta tanganmu wahai Rasul? Silahkan, ada apa? Mudah dan dekat. Wallah, fa adkhaltu yadahu fi kummi. Kemudian aku memasukkan tangan Rasul, diteruskan dari riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah, aku memasukkan Rasul di dalam saku tanganku. Kummun, fi kummi. Masukkan, ya, saku tangan lebar ya, kalau orang-orang Arab, gamis yang pakai gamis, kan ada yang lebar. Dimasukkan, ketika itu fawadha'tuha ala sadri. Aku meletakkannya di atas dadaku. Ya, Pak, idza ana ma'subu sadri. Ketika itu menurut dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dada. Maka wajar dibalur dengan tadi bawang putih. Ada sakit yang terasa di dalam. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ya yang ya dengan minyak-minyak yang berbagai macam. Ada yang baunya sedap, yang tidak sedap, ya, beda-beda. Nah, dulu karena masih tradisional, makanya bawang putih, osok-osok bawang putih. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amma innalaka udron. Oh, ternyata kamu memiliki apa? Alasan memakai bawang putih. Tidak. Yang diajarkan di sini kedekatan Rasulullah dengan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jarak di antara Rasul dengan sahabat. Apapun. Dan tadi sangat mudah aku mendapatkan tangan yang sangat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang lainnya dari Jarir anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala ba'dha buyutihi, masuk ke sebagian rumahnya. Karena istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah meninggalnya Siti Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan wahyu untuk menikah ke beberapa perempuan. Dan setiap istri Rasul berikan rumah. Jadi masuk ke beberapa rumahnya. Kemudian ada Jarir. Fantala'at bait. Kemudian ketika itu penuh rumah itu. Rumah Rasul. Tidak disebutkan rumah yang mana dari istri yang mana. Rumah Rasulullah penuh. Wadakhala Jarir. Aku masuk. Masuk Jarir. Duduk kharijal bait, di luar rumah.
udah penuh di dalam. Ya. Fa'absarahu Nabi, Rasulullah melihat Jarir. Maka ketika itu fa'akhadha thawbahu, Rasulullah membawa pakaiannya, sekarang bajunya, falaffahu, dan dilipat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waroma, dan melemparkannya atau memberikannya kepada Jarir. Waqala, dan berkatalah Rasul kepada Jarir, ijlis, duduklah wahai Jarir, ala hadza, nih duduk di atas ini. Kotor itu, nih duduk. Di atas pakaiannya atau bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilipat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadahu Jarir, Jarir mengawa pakaian tersebut, baju tersebut, wa wada'ahu ala wajhi, dan meletakkannya di atas wajahnya dan menciumnya. Tidak mau untuk menduduki pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang datang ke rumah kita itu menjadi raja. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu, maka Allah akan memuliakan. Selanjutnya, sering sekali mendengarkan isi dari hadis ini ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjawab bahwasanya akhlaknya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, itu adalah buah dari Al-Quran yang diamalkan. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aswad, ya. Aswad ini pernah bertanya kepada Aisyah. Aku pernah bertanya kepada Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana wahai Aisyah Rasulullah ketika ada di rumah? Apa yang Rasulullah lakukan? Saya tidak melihatnya, tapi engkau adalah istrinya. Kabarkan kepada kami. Bagaimana Rasulullah ketika ada di rumah? Itu para bapak-bapak ya. Tentu yang mengetahui kebiasaan dan keseharian bapak-bapak adalah ibu, istri. Maka ditanya ketika itu, dijelaskan oleh Aisyah. Aisyah menjawab, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi mihnati ahlihi, dalam pekerjaan keluarganya, layaknya seorang bapak rumah tangga. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, memperbaiki. Ada sesuatu yang harus dibersihkan, dibersihkan. Itu melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza hadaratis shalah qama fa shalla. Kalau sudah waktu sholat datang, langsung sholat. Jangan ngedusak gue terus. Itu ya kurangannya. Bagus sih rajin. Tapi ketika waktu sholat, tanggung nih. Beresin dulu. Kata Aisyah, fa'idha hadaratis sholat, kalau datang waktu sholat, langsung koma, berdiri, dan langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Kemudian, dari riwayat yang lain, seorang laki-laki di sini tidak disebutkan, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Rasulullah di rumahnya? Sama, jawabannya berbeda. Kana ya'malu ka'amali ahadikum fi baitikum. Rasulullah melakukan seperti layaknya seorang di antara kalian. Kalau sekarang apapun yang bisa kita lakukan untuk meringankan pekerjaan istri, lakukan. Punten, jangan merasa gengsi kalau seorang laki-laki nyuci pakaian. Wallahi, benar ya? Jangan merasa gengsi. Bahkan ke depan untuk jemur, itulah laki-laki yang soleh. Mesir itu yang saya lihat dan saya saksikan, itu mulianya mereka memuliakan seorang istri. Istri mereka itu tidak pernah terlihat. Bahkan di pasar pun tidak ada. Hanya beberapa saja. Mungkin yang sudah tidak memiliki suami baru bisa ke pasar. Jadi yang di pasar itu orang-orang berdasi berjas. Pulang kantor, beli sesuatu, ditulis mungkin ya sama istrinya, dibeli ini, siap.
Kenapa? Untuk menjaga kehormatan seorang istri. Dan subhanallah, pekerjaan mereka itu dan berat. Apa? Mendidik anak. Menyiapkan pendidikan anak yang terbaik. Maka janganlah gengsi. Benar nih. Itu. Jadi mengerjakan sama seperti yang kalian kerjakan. Layaknya seorang laki-laki. Menurut Aisyah. Kemudian, yakhitu thawbahu. Menjahit pakaian. Pada bolong jahit sendiri. Mah, jahitin. Rasulullah. Ini ya riwayat hadis. Bukan saya yang berbicara. Aisyah. Ya, menjahit. Wa yakhsifu na'lahu. Memperbaiki sandalnya. Kalau sandalnya mau putus diperbaiki. Itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah pekerjaannya seperti itu saja? Tidak. Ketika datang waktu sholat, jangan ya itu yang terus-terus dilakukan. Datang waktu sholat, tanggung lah. Ini nanti ini masih harus bersih-bersih dulu dan lain sebagainya. Ya, karena as-sholatu ala waktiha itu adalah afdalul a'mal, amalan yang paling terbaik, bahkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat waktu. Tentu dicintai kenapa? Ketika Allah manggil, langsung datang. Kita, kalau punya bawahan, kita panggil, baru datang 1 jam kemudian, bagaimana reaksi kita? Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita semuanya. Ya. Kita kepada bawahan, apakah kita menjamin oksigennya? Tidak. Berapa yang kita beri dalam 1 bulan? Maksimal berapa? Paling 10 juta, 20 juta itu juga udah ngap-ngap. Ya udah kewalahan kita sebagai kepalanya atau sebagai pimpinannya. Tapi Allah memberikan segalanya. Ya, nikmat mata semuanya. Allah. Kemudian dari hadis yang lainnya ditanya Aisyah, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Di rumahnya, maka dijawab oleh Aisyah, sama seperti kalian mengangkat sesuatu bersih-bersih, beres-beres, ya. Wa yadauhu dan meletakkannya. Wa kana ahabul amal ilaihi al-khiyaqah. Ya di sini ini tapi ada kritikan dalam hadis ini. Amalan yang paling dicintai, yang paling disukai adalah menjahit. Tapi ini ada kritikan dalam hadis ini. Kan ya. Hadis 15 ya, hadisnya ini adalah menurut ini setelah ditahqiq ya, diteliti hadisnya yang ini dhaif ya, dhaif. Ahabul amal, amalan yang paling dicintai adalah jahit. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Aisyah ya, aku ini ketika masih kecil aku main bersama anak-anak. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah di umur 6 tahun dan berkumpul di umur 9 tahun. Itu jauh umur dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ungkapan Aisyah, aku memiliki teman yang sebaya denganku, suka main ke rumah, ya, main ke rumah, teman-teman, perempuan-perempuan main denganku di rumah. Mereka malu atau ketika ada Rasul, iya, bagaimana reaksi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Yasurru bihinna, menggembirakan, menyenangkan mereka. Ayo main sini main. Gitu ya. Jadi menyambut. Fayal abda, maka teman-temanku kata Aisyah bermain dengan gembiranya di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada anak-anak main. Gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Pengakuan dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Dalam riwayat ini, riwayat yang sahih, khadimtu. Anas bin Malik adalah salah satu pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang melayani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku melayani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Fama a'lamuhu qala liqattun. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah berkata kepadaku satu pun apa?
Ala fa'alta kaza kaza. Kenapa engkau melakukan ini? Wahai Anas bin, dapat sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah sama sekali mengkritik atau menilai buruk apa yang telah aku lakukan dari pekerjaanku membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beres-beres dan lain sebagainya. Itu pengakuan Anas bin Malik. Jadi subhanallah, Rasulullah ini majikan yang sangat baik sekali. Tidak pernah sedikit pun marah. Ya, bahkan jangankan marah, ya, berbicara, kenapa kamu lakukan itu? Tidak pernah. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi. Pengakuan dari Anas bin Malik. Kemudian selanjutnya, Allah ada 3 lagi di sini. Dari Anas bin Malik sama, ya, Anas bin Malik. Qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di riwayat yang lain, aku menemani Rasulullah selama asyra sinin, 10 tahun. Ya. Wa syamamtul 'itra kullah. Aku telah mencium semua bau-bau minyak wangi. Falam asyummu nakhatan atyabu min nahkati. Dan aku tidak pernah mencium bau yang sewangi bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi. Jadi bau minyak wanginya khusus yang tidak pernah aku dapatkan bau dari bau minyak wanginya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana idza laqiyahu wahidun. Apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan siapa saja, dengan sahabatnya, keluarganya, qama ma'ahu, berdiri dan melayaninya. Ya, apapun membutuhkan untuk berdialog, bertanya. Kemudian falam yansarif, dan Rasulullah tidak kembali atau tidak berpaling dari orang tersebut sampai orang itu berpaling duluan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza laqiyahu ahadun min ashabihi, kalau salah seorang di antaranya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatanawalahu yadahu, berjabat tangan, mendapatkan tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kabar? Kita sudah kangen berjabat tangan. Ada riwayat yang lainnya yang menguatkan ketika kita berjabat tangan, malaikat mendoakan kita dan bergugurlah dosa-dosa. Yang pentingnya, ya, kedekatan kita atau hubungan baik kita sesama manusia, apalagi sesama saudara iman, ya, itu berguguran. Maka yang dicontohkan oleh Rasul terus, tidak pernah Rasul melepaskan tangannya terlebih dahulu kecuali yang berjabat tangan dengan Rasul melepaskannya sendiri. Terusnya dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza laqiyahu ahadun min ashabihi, ketika seseorang berbicara dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul tidak pernah berhenti untuk mendengarkannya sampai orang yang mengajak bicara itu berhenti. Maka layaklah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak sangat mulia, sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang terakhir dari Aisyah, qalat, waqafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala babi hujrati. Rasulullah berdiri di depan pintu kamarku, di depan Rasul, di belakang Aisyah. Ya, karena rumah Rasul dengan Masjid Nabawi itu kan satu ampar, ya, satu lahan, ya, dempet sama. Makanya dalam riwayat apapun tidak pernah Rasulullah melakukan apa? Tahiyatul masjid. Karena rumahnya adalah masjid. Tapi ketika kita yang rumahnya bukan di masjid, ya, ketika masuk maka lakukanlah 2 rakaat sebagai tahiyatul atau penghormatan terhadap tahiyatul masjid. Nah, ketika itu wal habasyu, ada sekelompok para orang-orang Habasyah
Yal'abuna bihirabihim. Ya, anak-anak mereka ini memainkan seni apa? Bela diri mereka atau peperangan. Kalau sekarang ya silat lah mungkin ya. Sekarang mas seni-seni yang terambil dari negara mereka atau dari daerah kita, Tunda dan lain sebagainya. Yal'abuna bihirabihim fi masjid. Di dalam masjid ada penampilan khusus, ya. Menampilkan suatu seni di dalam Masjid Nabawi. Inilah hadis yang membolehkan, boleh kita ya melakukan apa pertunjukan apa gitu untuk anak-anak, MTQ, terus apa silat dan lain sebagainya, ya, seni dan lain sebagainya, boleh masjid digunakan untuk hal itu. Ini dalihnya atau dalilnya. Bihirabihim fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu anzuru ilaihim. Maka kata Aisyah, aku berdiri menonton mereka, melihat mereka. Faqama yastuni biridaihi. Rasulullah berdiri menutupiku dengan sorbannya. Ditutupi Aisyah ketika itu. Rasulullah di depan. Ini kan berarti peran seorang suami terhadap istri. Tutupi. Lah, menjaga kehormatan seorang istri. Tutupi. Hatta insorobtu. Sampai kapan? Sampai aku sudah bosan dan aku kembali ke dalam. Jadi selama itu ya terus ya, melihat Aisyah masih masih senang. Terus Rasulullah berdiri di depan, ditutupi di halaman. Yang penting terlihat pandangan dari Aisyah kepada orang-orang pemuda-pemuda yang lagi ya, menampilkan seni dari perangnya dari Habasyah ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Abu Shaykh, ya, Al-Imam Abu Shaykh Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Ini beberapa hadis terkait tentang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesehariannya di rumah dan di luar rumah. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan referensi ilmuwan untuk kita semuanya, untuk kita amalkan tentunya semampu dan paksakan diri kita. Ego-ego, kebiasaan jelek, hancurkan dan buanglah jauh-jauh. Kalau benar-benar kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, karena itulah kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Maka kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita akan tutup majelis ini. Silahkan. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Allah sudah paham semuanya. PR kita tinggal menerapkannya atau mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam pribadi tak terlebih dahulu. Janganlah mengkritik pribadi orang lain sehingga kita lupa kepada pribadi kita sendiri. Utamakan diri kita dulu dan keluarga kita, terutama diri kita. Lakukanlah, terapkanlah ini sesuai yang telah tadi disampaikan, semuanya berlandaskan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, upayakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan keberkahan Allah curahkan kepada kita semuanya, kemudahan dalam mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita, Allah berikan kita segala kekuatan ya untuk mengamalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.